buat kamu yang masih pemula dan buat kamu yang mau take action, nonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena kamu akan belajar di akhir video ini, kamu akan tahu bagaimana caranya kamu bisa bangun portfolio investasi untuk pemula. Sekali lagi, ini untuk pemula. Dan kalau kamu merasa saya nggak mau investasi, kalau kamu merasa saya nggak perlu investasi, saya nggak mau jadi kaya, ya udah skip video ini bukan untuk kamu. Tapi kalau kamu serius mau bangun finansialmu, mau jadi seorang yang lebih kaya, dan kamu punya cita-cita bebas finansial, nonton video ini sampai habis. Investasi waktumu hanya 10 menit, tapi hasilnya akan bisa memberikan kamu skill pengetahuan tentang investasi, akan bantu kamu bebas finansial. Dan ini tidak diajarkan dimanapun, nonton video ini sampai habis. 5 langkah mudah yang harus kamu lakukan sebagai pemula. Sekali lagi, sebagai pemula yang mau mulai investasi. Yang pertama adalah kamu harus tahu goalmu untuk bebas finansial berapa. Banyak orang yang pengen bebas finansial, tapi kemudian ketika saya tanya target bebas finansialnya berapa, mereka nggak bisa jawab, mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti, mereka nggak punya goal. Ketika nggak punya goal, kamu nggak akan tahu kamu menuju kemana. Bayangin kamu naik taksi dan kamu ditanya sama sopir taksinya, mau kemana pak? Dan kamu bilang kemana aja terserah bapak. Akhirnya yang ada disuruh turun, yang ada ditanya budgetnya berapa, keliling-keliling sampai uangnya habis, yang ada nggak nyampe kemana-mana. Kamu harus punya goal. Bahkan kita mau naik Gojek aja, mau naik Gokar aja, mau naik Grab, ditanyanya apa sih yang pertama, tujuannya kemana? Sangat penting. Misalnya gimana cara tahu tujuannya? Nah ini saya ajarin. Langkah pertama, kenali tujuanmu. Misalnya misalnya lifestyle-mu itu biayanya adalah 100 juta rupiah per bulan. Itulah goalmu. Bagaimana caranya punya aset yang bisa menghasilkan 100 juta rupiah passive income per bulan. Itu dulu goalnya. Itu dulu, mulai dari sana dulu. Kalau kamu udah tahu, oke, lifestyle saya 50 juta sebulan udah cukup. Oke, itu goalnya. Langkah pertamanya itu dulu. Itu aja. Kamu perlu berapa passive income per bulan? Oke, kalau kamu udah tahu berapa passive income per bulan, langkah kedua adalah kamu harus mengetahui sekarang berapa aset yang kamu perlukan untuk bisa mencapai passive income tersebut. Kita ambil contoh aja, 100 juta per bulan passive income yang dibutuhkan. Sekarang langkah kedua, kita ngitung berapa aset yang kita perlu akumulasi. Kalau misalnya kita ambil rata-rata biar gampang aja ngitungnya di sini ya. Misalnya sebuah investasi menghasilkan 12% per tahun. Biar gampang aja. Saham itu bisa 15-20% per tahun. Properti itu kenaikannya harganya aja itu bisa 10-15% per tahun. Jadi kita hitung aja, kita hitung yang gampangnya aja. Anggap aja 12% per tahun rata-rata supaya ngitungnya gampang di video ini, yaitu 1% per bulan. Artinya kamu perlu 1% per bulannya itu adalah 100 juta rupiah. Supaya 100 juta rupiah itu adalah 1%, maka kamu perlu aset sebesar 10 miliar rupiah. Kenapa? Karena 1% dari 10 miliar itu adalah 100 juta. Jadi bayangannya gini gampangnya, kamu punya aset 10 miliar, jadi setiap bulan aset itu akan menghasilkan 100 juta, yaitu 1% dari 10 miliar. Segampang itu. Kamu udah tahu nih sekarang, nomor 2 udah terpenuhi nih. Kamu udah tahu, oh saya perlu aset 10 miliar nih. Oke, sekarang gini. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kamu bisa mengumpulkan aset senilai 10 miliar. Kalau sekarang gajimu adalah 5 juta per bulan. Oke? 5 juta per bulan dan kamu bisa mengalokasikan aset mengalokasikan gajimu, menyisihkan gaji 1 juta per bulan. Dari 1 juta per bulan mau ke 10 miliar itu perlu 10.000 bulan. Berapa kali reinkarnasi? Make sense nggak planningnya? Nggak make sense. Nggak make sense. Artinya, kamu harus punya planning. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan income-mu supaya kamu bisa mempercepat mendapatkan 10 miliar tadi. Gimana caranya? Kamu harus kuasai yang namanya high income skill. Harus belajar meningkatkan level dirimu supaya bisa meningkatkan penghasilanmu. Jangan puas dengan gaji 5 juta bisa menyisihkan 1 juta. Percuma, nggak akan sampai. Gimana kalau kamu punya skill yang bisa menghasilkan misalnya nih 10 juta per minggu. Gaya hidupmu kamu pertahankan, tapi kamu bisa dapat income lebih banyak dari misalnya
digital marketing, jadi affiliate marketing. Kemudian dari mana lagi? Dari membangun bisnis sampingan. Banyak banget yang bisa dilakukan. Di video sebelumnya saya pernah sharing tentang 7 bisnis yang bisa berjalan secara pasif. Kamu gak usah ngapa-ngapain, bisnisnya berjalan otomatis autopilot. Tonton video itu, praktekkan. Bahkan tuh ada yang bisa dilakukan tanpa modal sama sekali. Bayangin, kamu jadi YouTuber misalnya. Dari YouTube aja, dari iklannya kamu dapat 10 juta per bulan. Lalu kemudian kamu jadi affiliate marketing. Dari affiliate marketing per bulan kamu dapat 10 juta rupiah lagi. Itu udah 20 juta rupiah tambahan yang bisa kamu alokasikan untuk membangun 10 miliarmu tadi. Dan ingat, kemajuan aset itu bukan linear ya. Peningkatan aset itu bisa jadi eksponensial. Gimana caranya? Kamu beli aset, hasil dari aset kamu gulung kembali. Inilah langkah keempat. Langkah keempat. Ketika kamu udah punya income lebih tinggi, kamu investasikan, hasilnya itu kamu gulung kembali. Itulah langkah keempat untuk membangun portfolio passive income. Jadi hasil dari saham, hasil dari obligasi, hasil dari properti, hasil dari affiliate marketing, hasil dari bangun YouTube channel, itu hasilnya itu kamu gulung kembali. Jadi kamu investasikan lagi lebih banyak lagi sehingga nanti hasilnya akan eksponensial. Setelah itu, yang kelima, ini yang paling penting. Yang kelima ini yang terpenting. Kalau yang kelima ini nggak dilakukan, kamu nggak akan bisa mencapai yang namanya financial freedom. Yang kelima yang paling penting yaitu apa? Take action sekarang juga. Nah, makanya the best. Nah, makanya jempol. Nah, kamu harus mulai sekarang juga. Kalau kamu nggak mulai sekarang, sampai kapanpun kamu nggak akan mulai. Banyak orang yang mikir, tunggu deh uangnya banyak baru saya investasi. Itu sama kayak tunggu saya kurus baru saya nge-gym. Tunggu saya kurus baru saya diet. Kenyataan kamu nggak kaya sekarang karena kamu nggak investasi. Sesimpel itu. Investasi dengan modal kecil pun bisa. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.